Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami siap menerima kebenaran-Mu, dan Roh Kudus tolong hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman pagi ini, biarlah kami semua yang mendengarkan pagi ini mau mendengarkan dengan kerendahan hati dan mau melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, tema kita pada minggu ini adalah eagerly awaiting Christ return atau semangat menantikan kembalinya Kristus. Dan ayat pokok kita terambil dari Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, seperti yang sudah kita pelajari ya sebelum-sebelumnya, bahwa menantikan di sini tuh bukan hanya sekedar menunggu dengan pasif, tapi lebih kepada sikap menyambut dengan kerinduan. Jadi penantian kita adalah penantian yang secara aktif dengan penuh kesiapan dan penuh sukacita. Tahun 1937 ada sebuah lembaga Injili di Amerika ya bernama American Tract Society. Ya, Society ya, ATS ya. Mereka mengadakan kontes penulisan buku rohani dan pemenangnya adalah pengkhotbah yang terkenal yaitu Harry Allen Ironside ya, dengan judulnya Except Ye Repent, kecuali kamu bertobat. Ya, kalau kita lihat lagi, sebenarnya judul ini diambil dari perkataan Yesus sendiri di Lukas 13 ayat 3. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Di sini Ironside menekankan bahwa pertobatan bukan pilihan tambahan, melainkan inti dari kehidupan orang percaya. Dan tanpa pertobatan tidak ada pengharapan. Ketika Paulus menulis dalam Titus 2 ayat 13 tentang menantikan penggenapan pengharapan, itu tidak bisa dilepaskan dari sikap pertobatan. Jadi bagaimana mungkin seseorang berkata menantikan Kristus tetapi hidupnya tidak berubah? Penantian yang sejati harus disertai dengan pertobatan dan kekudusan. Pagi ini kita akan belajar 3 hal utama dari firman Tuhan tentang sikap yang seharusnya kita miliki jika kita sungguh-sungguh menantikan kedatangan Kristus. Yang pertama, menantikan dengan kerinduan. Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti yang di awal tadi ya saya singgung, menantikan di Titus 2 ayat 13 ini sangat menarik. Dalam bahasa aslinya itu adalah prodekomenoi ya. Prosdekomenoi. Artinya bukan hanya menunggu dengan pasif seperti orang yang sedang duduk-duduk di stasiun menantikan kereta, tapi artinya menyambut dengan kerinduan yang aktif, penuh kesiapan, penuh antusias dan dengan kerinduan. Ya, Yesus sendiri pernah menggambarkan hal ini dengan perumpamaan 10 gadis di Matius 25 ini. Kita semua di sini pasti sudah tahu ya kisahnya. Ada 10 gadis menunggu mempelai datang. Ya, semuanya punya pelita, tapi 5 di antaranya disebut bijaksana. Karena selain membawa pelita, mereka juga membawa minyak cadangan. 5 lainnya disebut bodoh karena mereka hanya bawa pelita tanpa minyak tambahan. Semua menunggu, semuanya menantikan, tapi ketika mempelai itu datang, di waktu yang tidak diduga, bedanya akan terlihat jelas sekali. Gadis-gadis yang bijaksana, yang pelitanya tetap menyala, mereka siap masuk ke perjamuan kawin. Sementara yang bodoh, mereka panik, pelitanya hampir padam dan akhirnya tertinggal di luar. Bapak Ibu, inilah peringatan Yesus untuk kita. Menantikan Kristus itu bukan hanya sekedar kata-kata, saya percaya Yesus akan datang kembali. Karena percaya saja nggak cukup. Pertanyaannya, apakah pelita iman kita ini masih menyala atau nyaris padam? Apakah hati kita ini masih dipenuhi oleh minyak Roh Kudus? Apakah hidup kita ini dijaga dalam kekudusan? Apakah kita hidup dalam pertobatan setiap hari atau justru menunda-nunda dengan berkata, nanti ajalah, toh Yesus belum datang. Ya, Yesus menutup
perumpamaan ini dengan kalimat yang sangat serius ya Bapak Ibu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Itu berarti kesiapan itu bukan sesuatu yang kita buat-buat di detik terakhir, melainkan adalah gaya hidup kita, lifestyle kita yang kita jalani setiap hari. Dan pertanyaannya untuk kita semua pagi ini sederhana. Kita sedang menantikan Kristus dengan pelita yang menyala terang atau dengan pelita yang hampir padam. Dan yang kedua, berpegang pada pengharapan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, setiap orang pasti punya pengharapan dalam hidup ini ya. Ingin keluarganya bahagia, ingin pekerjaannya berhasil, ingin usahanya lancar, ingin kesehatannya terjaga. Itu semua baik ya, tapi kita juga harus sadar bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Apa yang hari ini ada di genggaman kita, besok bisa jadi hilang begitu saja. Bapak Ibu mungkin lihat ya, di sini ada hewan, hewan yang unik sekali. Mungkin ada yang pernah tahu ya. Ini adalah namanya beruang air. Ya, kalau kita lihat bentuknya sangat berbeda dengan beruang di Taman Safari ya, tapi sama-sama namanya beruang. Ini adalah beruang air dan nama ilmiahnya adalah tardigrada. Ukurannya sangat kecil sekali ini ya, sangat kecil, hanya bisa dilihat lewat mikroskop ya. Ukurannya itu hanya 1 sampai 1,5 mm. Sangat kecil sekali. Bentuknya unik ya Bapak Ibu. Kakinya ada 8 dan setiap kakinya jarinya ada 4. Jadi total kakinya jarinya itu adalah 32. Ya, tardigrada ini tahan hidup di kondisi yang ekstrim. Bisa bertahan di suhu terendahnya itu di minus 272 derajat Celcius. Jadi kondisinya beku dan kering gitu ya, nyaris nol mutlak gitu. Jadi kalau ini yang suhu terendahnya ya. Kalau suhu tertingginya itu dia bisa bertahan sampai 150 derajat Celcius. Jadi kalau seandainya kita lagi masak air, airnya sudah mendidih. Nah, si tardigrada ini belum mati Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya kalau kita mau minum air, cek dulu ada nggak tardigradanya di dalam air itu. Ya, dan kalau dia ini berada di kondisi yang ekstrim, dia ini bisa yang namanya mati suri. Ya, sampai kondisinya tidak ekstrim lagi baru dia hidup lagi gitu. Jadi tardigrada ini juga eh, ekstrim ya, maksudnya bisa berada di kondisi ekstrim dan juga dia ini tahan radiasi Bapak Ibu. Ya kalau kita kan misalnya kita terkena radiasi, kulit kita akan ngeflek gitu kan ya. Kalau dia ini kebal radiasi, makanya kalau kita lihat ya, kulitnya sangat mulus ya ini Bapak Ibu tardigrada ini ya. Dan hidupnya ini termasuk panjang ya, bisa sampai 10 sampai 120 tahun. Dan pernah juga hewan ini dibawa ke luar angkasa dan dia berhasil hidup selama 10 hari. Kalau kita kan manusia dibawa ke luar angkasa tanpa oksigen ya nggak lama pasti langsung inilah ya, sesak nafas lah ya gitu. Jadi sebenarnya apa yang mau saya sampaikan tentang tardigrada ini ya, bukan sekedar fakta ilmiah ya ini ya tentang tardigrada ini, tapi pelajaran bagi kita. Bayangkan ya, makhluk sekecil ini ukurannya hanya 1 sampai 1,5 mm bisa bertahan hidup di suhu yang ekstrim, hampir mendekati nol mutlak ya, dan suhu terpanasnya itu melebihi air mendidih ya. Panas yang biasa membakar sebagian besar makhluk hidup itu dia bisa bertahan ya Bapak Ibu. Tardigrada ini tidak pernah juga menyerah menghadapi ekstrimnya kondisi, dia bertahan. Dan jika kita tarik ke diri kita, jika makhluk sejenis ini itu bisa bertahan, apakah pengharapan kita di dalam Kristus itu lebih lemah daripada ini? Tidak ya Bapak Ibu ya. Pengharapan kita tidak tergoyahkan oleh badai hidup, tidak padam oleh penderitaan, tidak bisa direnggut oleh dunia ini. Karena pengharapan kita bukan pada keadaan, bukan pada manusia,
tetapi pada Allah yang setia, yang telah menggenapi janjinya melalui Yesus Kristus. Paulus menyebutkan juga ya, penggenapan pengharapan yang penuh kebahagiaan. Ini bukan janji kosong, ini pasti ya Bapak Ibu. Kristus akan datang kembali. Itu adalah finalnya. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Jadi mari kita pegang teguh pengharapan ini dengan iman yang hidup. Sama seperti tadi Grada ini yang bertahan dalam kondisi paling ekstrim, dia tetap kokoh, tetap hidup, dan tetap bertahan. Ya, yang ketiga adalah pertobatan yang terus-menerus. 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu, ada satu pintu yang harus kita lewati untuk masuk ke pengharapan yang pasti. Itu adalah pintu pertobatan. Dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, pertobatan bukan sekedar merasa bersalah atau menyesali dosa ya. Pertobatan itu berbalik arah, meninggalkan hidup yang lama dan dosa, menuju ke kekudusan dan hidup yang baru. Bapak Ibu mungkin tahu ya, Jim Yost, misionaris dari Amerika Serikat. Ya, Amerika ya. Sebelumnya dia adalah orang yang berkecukupan. Kemudian dia meninggalkan negaranya untuk kemana? Untuk ke Papua. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang-orang di sana. Suatu kali di sana ada anak yang sebelumnya dia tuh, anak ini sedang memancing di sungai, naik sampan, tiba-tiba dia tenggelam, dan anak ini sudah berada di dalam air selama 1 jam. Orang-orang di sana panik dan menangis, dan perut anak ini tuh sudah kembung gitu ya, karena menelan begitu banyak air ketika dibawa di pinggir sungai. Dan dalam situasi yang seakan itu tidak ada harapan, Jim Yost ada di sana dan dia berdoa dengan iman. Tuhan, mungkin masyarakat ini belum percaya kepadamu, tapi sebagai tanda kasih-Mu bangkitkanlah anak ini dari kematian. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat terjadi. Dari mulut anak itu keluar air, kemudian dia mulai bernafas lagi. Dia membuka matanya dan orang tuanya memeluknya dengan sukacita. Dan kejadian ini menjadi awal dari sebuah transformasi ya. Jim Yost mulai diundang ke kampung untuk mengajarkan tentang jalan keselamatan. Banyak keluarga juga percaya kepada Yesus dalam waktu singkat. Dan sekitar 80% masyarakat di sana, di suku Sawi ya, itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting ya Bapak Ibu. Yang pertama, pertobatan membuka pintu bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh berbalik dari dosa dan menyerahkan diri kita kepadanya, mujizat dan perubahan dapat terjadi. Yang kedua, Kristus yang akan datang kembali memiliki kuasa mengubah situasi yang mustahil menjadi hidup baru. Tidak ada keadaan yang terlalu gelap atau persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan kita, ya. Dan yang ketiga, tanpa pertobatan, kita seperti 5 gadis bodoh. Pelita kita kosong, dan siapapun kita tidak siap menyambut Kristus. Tapi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, kita hidup dalam kekudusan dan pelita iman kita menyala terang, siap menyambut kedatangannya kapan saja. Dan yang keempat, kita belajar dari Jim Yost ya, bahwa iman yang aktif, ketaatan, dan keberanian untuk bertindak untuk Tuhan dapat menjadi saluran kuasa Allah bekerja. Ya, ketika kita hidup seperti itu, Allah dapat mengubahkan hidup kita untuk membawa keselamatan dan transformasi bagi banyak orang. Jadi mari kita hidup dengan pertobatan yang terus-menerus, iman yang nyata, dan keberanian untuk taat kepada panggilan Tuhan setiap hari, sehingga kita selalu siap menyambut kedatangan Kristus. Hari ini kita telah belajar bersama ya, bahwa menantikan kedatangan Kristus itu bukan hanya sekedar menunggu dan berkata, saya percaya Yesus akan datang kembali. Menantikan Kristus berarti hidup kita itu dengan
kerinduan yang aktif, penuh dengan kesiapan, penuh dengan sukacita. Ya, itu berarti berpegang pada pengharapan yang pasti, tidak tergoyahkan oleh situasi hidup, terus hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Seperti tadi Grada tadi ya, yang mampu bertahan dalam kondisi paling ekstrim, pengharapan kita di dalam Kristus juga tetap kokoh karena dasar kita adalah Allah yang setia. Dan seperti kisah Jim Yos ini, iman yang aktif, taat dan berani bertindak untuk Tuhan dapat menjadi saluran kuasa Allah bekerja, ya, membawa transformasi dan keselamatan bagi banyak orang. Jadi marilah kita renungkan, apakah pelita iman kita ini menyala terang setiap hari, siap menyambut kedatangan Kristus kapan saja, atau hampir padam karena hidup kita tidak sepenuhnya selaras dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika hari ini kita merasa bahwa pelita iman kita hampir padam, atau hidup kita belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Kristus, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan ini bukan hanya mengakui kesalahan, tetapi berbalik ya dari hidup yang lama dan dosa, dan menempatkan Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Dan saat kita menyerahkan hidup dan rencana kita sepenuhnya kepada Tuhan ya, pengharapan kita tidak lagi rapuh, tetapi kokoh dalam Kristus. Hari ini mari kita berdiri dalam iman, menyerahkan hati dan hidup kita, membiarkan Yesus menyalakan pelita iman kita, sehingga kita siap menyambut kedatangannya dengan sukacita. Jadi yang akan kita sharingkan di breakout room kita masing-masing. Yang pertama, apa arti pelita iman yang menyala dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana kita bisa menjaganya tetap menyala sampai Kristus datang kembali. Dan yang kedua, dari kisah Tardigrada dan Jim Yos tadi, pengharapan serta iman yang sejati selalu bertahan dalam kondisi sulit. Dalam hal apa pengharapanmu sedang diuji saat ini, dan bagaimana firman Tuhan menolongmu untuk tetap bertahan? Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru kami dengar ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu tinggal dalam hati kami, mengubah cara berpikir kami ya Tuhan, cara berkata kami dan bertindak kami setiap hari. Bantu kami Tuhan supaya bukan hanya menjadi pendengar ya Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.